Kritis. Tentu sudah tahu kan apa itu undang-undang? Kalau belum, tonton video Tax Kritis sebelumnya ya. Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang pembahasannya melibatkan semua elemen, di antaranya pemerintah, DPR, dan masyarakat umum. Makanya, sidang pembahasan RUU di DPR biasanya terbuka untuk publik loh. Nah, Sobat Tax Kritis, penasaran gak sih kok menyusun undang-undang itu sangat lama? Yuk kita intip gimana sih proses penyusunan undang-undang dari awal sampai akhir. Sobat Tax Kritis, ternyata proses penyusunan undang-undang itu ada 5 tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Yuk kita intip satu-satu gimana dan ngapain aja sih dalam masing-masing tahapan. Proses pertama adalah perencanaan. Setelah Pak Presiden diangkat dan dilantik untuk jangka waktu 5 tahun, segera harus direncanakan undang-undang apa yang akan disusun dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan UU tersebut tertuang dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ada 2 macam prolegnas, yakni jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan. Keduanya ditetapkan oleh keputusan DPR Republik Indonesia. Untuk masuk ke dalam prolegnas jangka menengah, suatu RUU harus sudah dibuatkan naskah akademik yang diharmonisasi dan materinya harus sudah dibahas pula serta diharmonisasi. Agar diprioritaskan dalam 1 tahun, RUU harus memenuhi syarat teknis dan terdapat izin prakarsa dari Presiden. Sebentar, boleh gak sih RUU di luar prolegnas disusun? Bisa, tapi terbatas 2 saja ya, yakni RUU kumulatif terbuka dan RUU tertentu dalam keadaan kahar yang mengancam kondisi negara. Yeay! Setelah RUU masuk dalam program perencanaan, kita ke tahap penyusunan ya. RUU bisa berasal dari 2 pengusung, yakni pemerintah dan DPR. Jika diprakarsai oleh pemerintah, maka penyusunan suatu RUU ditandai dengan dibentuknya panitia antar kementerian atau PAK. Anggota PAK ini dapat terdiri atas berbagai kementerian yang tugas dan fungsinya terkait dengan RUU. Setelah dibentuk PAK, panitia tersebut membahas RUU sesuai dengan tusinya. Sesuai pengalaman, semakin banyak anggota PAK ditambah semakin rumitnya bahasan akan memperlama proses pembahasan loh. Setelah selesai, draft RUU yang disepakati kemudian disampaikan kepada Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi sebelum kemudian draft siap untuk dibahas dengan DPR. Sedangkan penyusunan undang-undang prakarsa DPR pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Hanya fungsi administrasi dan harmonisasi dilakukan oleh Badan Legislatif atau Baleg. Kemudian sampai draft dimaksud siap untuk dibahas antara pemerintah dan DPR. Phew, susah juga ya Sobat Tax Kritis. Eits, tapi jangan pusing dulu, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Perjalanan kita berlanjut ke pembahasan draft RUU. Sobat Tax Kritis, mengikuti tidak rapat panitia kerja RUU Omnibus Law di YouTube atau TV DPR? Yap, betul sekali. Rapat dimaksud adalah bagian dari pembahasan undang-undang antara pemerintah dengan DPR. Jika diibaratkan, tahap ini adalah tahap pertempuran sesungguhnya. Eits,
Tapi jangan negatif thinking dulu, bertempur untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat ya. Pembahasan dilakukan antara pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya, pada beberapa kesempatan, menteri diwakili oleh jajaran pejabat yang in charge langsung atas draft RUU dimaksud. Proses pembahasan ini bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tergantung banyak hal, termasuk kompleksitas materi dan pihak yang terlibat. Secara umum, pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua, yakni pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2 atau paripurna. Long way ya sobat tax kritis. Jika RUU sudah diketok palu paripurna, saatnya untuk disahkan dan diundangkan. RUU yang sudah disetujui kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani. Ingat ya sobat taksriti, maksimal 7 hari aja loh RUU harus disampaikan. Terus, Presiden harus sudah menyampaikan RUU yang sudah ditandatanganinya maksimal 30 hari aja untuk kemudian dinomori oleh Mensesnek. Terakhir, RUU dimaksud disampaikan kepada Menkumham untuk disebarluaskan atau bahasa kerennya diundangkan. Yeay! Akhirnya jadi juga nih RUU kita. Panjang sekali ya prosesnya. Yap, kita ambil positifnya saja ya. Semoga dengan lamanya proses pembahasan dan pihak yang terlibat menjadikan undang-undang yang dihasilkan lebih berkualitas. Nah, sobat taksritis, demikian cara menyusun undang-undang dari 0 sampai 100. Kalau ada yang nggak dimengerti, boleh ketik di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.